Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita mencoba untuk merefleksi kembali ya. Saya adalah salah satu pendukung ya, penggemar ya dari Mbak Imbong dan Paula Verhoeven saat itu. Sejak Mbak Imbong kemudian mengadakan konferensi pers, jadi yang mengatakan bahwa telah dikhianati oleh istrinya, saya sejak itu tidak lagi menggemari Mbak Imbong ya. Saya lebih memberikan dukungan kepada Paula Verhoeven ya. Mengapa? Ya, pertama karena dia seorang wanita, yang kedua dia seorang ibu rumah tangga, dan dia adalah banyak digemari di Indonesia ini ya. Sejak konferensi pers langsung begitu banyak dukungan ya kepada Paula Verhoeven ya, memberikan support kepada Paula Verhoeven. Dalam konferensi pers dikatakan bahwa ya, ada istilah pagar bakat tanaman. Nah, sejak itulah saya menduga bahwa ada semacam ya tudingan bahwa Paula Verhoeven berselingkuh. Namun ya, Paula Verhoeven sudah menyampaikan bahwa itu semua tidak benar. Nah, sekarang banyak beredar ya di televisi, di media massa, media sosial, bahkan ya bagi saya Paula Verhoeven itu tersudut. Tersudut kenapa? Karena selama ini terus diberitakan tentang perselingkuhan. Nah, sekarang perselingkuhannya sama siapa? Saya membuat sebuah catatan ya, bahwa ini di running tag ini ya, ada saksi-saksi begitu banyak dihadirkan di pengadilan ya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh Mbak Imbong ya. Namun kesaksian itu saya rasa sulit untuk membuktikan apa yang menjadi tuduhan Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Paula Verhoeven dituduh selingkuh. Dituduh selingkuh sama siapa? Katanya sih, ya katanya itu adalah teman dekat Mbak Imbong sendiri. Ya, teman Mbak Imbong sendiri. Nah, teman Mbak Imbong itu ramai diberitakan, itu namanya Niko Surya. Tapi Niko Surya ya sampai saat ini tidak pernah disinggung. Ya, bahkan wartawan pun tidak tertarik untuk mewawancarai yang namanya Niko Surya ini. Sehingga kita jadi bertanya-tanya, Niko Surya ini benar tidak, ini ada atau tidak, ya kan? Bahkan ini ya, saya urut-urutkan dulu ya. Niko Surya itu temannya Mbak Imbong, bukan teman Paula. Nah, ketika sahabat-sahabat Mbak Im mengatakan bahwa ada sosok N ya, sudah N jelas disebutkan sosok N. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan siapa. Sosok N itu sudah diungkapkan dan tidak dibantah oleh siapapun, tidak ada yang bantah. Jadi sosok N itu adalah Niko Surya. Niko Surya ini yang dituduh selingkuh sama kita belajar untuk mengurutkannya. Dituduh selingkuh dengan Paula Verhoeven. Nah, sekarang ini Paula terus yang dijadikan objek, sementara Niko Surya kemana? Ya,
Saya pribadi teman-teman, mohon maaf ya, saya pribadi rada-rada bertanya curiga itu. Jangan-jangan Nico Surya ini boneka atau manusia? Kalau manusia pasti ada jejaknya, dia ada di mana. Kalau manusia tentu saja dia bisa bicara. Dengan berita semacam ini, Nico Surya itu bisa mengiyakan atau menolak pemberitaan ini, menolak tudingan ini. Tapi iya tidak, menolak tidak. Jadi kita sendiri nih, netizen-netizen yang perhatian tentang terhadap kasus ini, kita dibuat bingung sendiri gitu loh. Ya, Nico Surya itu kemana gitu kan? Kalau dia bersembunyinya di mana? Masa sebesar itu nggak ada yang tahu? Kemudian ini penting, kenapa? Ini Paula Verhoeven sedang dalam puncak pemberitaan. Puncak pemberitaan berkaitan dengan tudingan perselingkuhan. Gitu kan? Ramai diperbincangkan di berbagai media, stasiun televisi, iklan-iklan di semua media sosial, semua ada beritanya terkait dengan perselingkuhan. Namun tidak banyak artis-artis yang menanggapi masalah ini. Hanya satu artis ya yang berani berbicara, yaitu Deddy Corbuzier. Dia mengatakan bahwa tetap mendukung dan percaya sama Paula Verhoeven. Artis-artis yang lain tidak ada yang ngomong. Tidak ada yang ngomong. Tidak seperti kasus-kasus yang lain ya. Ini begitu banyak bukti yang dihadirkan, saksi yang dihadirkan. Ya, seperti salah satu contoh. Ini kan tudingannya adalah perselingkuhan. Dengan kehadiran saksi yang katanya saksi fakta, yaitu Tengku Yaki. Sampai di pengadilan juga mubazir. Kenapa saya katakan mubazir? Hanya 15 menit. Hanya 15 menit kehadirannya di pengadilan agama, ya, di sidang pengadilan agama, 15 menit. Apakah 15 menit itu sudah bisa menjelaskan? Tidak bisa. 15 menit dan hanya 2 pertanyaan. Dan pertanyaannya, ya namanya 2 pertanyaan itu pasti ya, kamu kenal apa enggak, ya kan? Kenal, bagaimana perkenalanmu, itu aja. Terus inti permasalahannya ya nggak tahu. Lah kan, kalau saksi-saksi yang dihadirkan semua begitu, tidak mengarah kepada tudingan adanya perselingkuhan, bias jadinya. Kita ini para netizen semua, ya, seperti disajikan sesuatu untuk teka-teki. Sesuatu itu apa? Ya, pertanyaan untuk menjawab, teka-teki ya. Dan Paula Verhoeven menjadi tertekan dengan semua pemberitaan ini. Seharusnya tidak perlu saksi banyak, tidak perlu bukti banyak. Hadirkan saja yang namanya Nico Surya. Semua pasti clear. Ya. Semua pasti clear. Kenapa saya katakan clear? Ya kalau Nico Surya mengatakan saya melakukan berarti benar. Kalau Nico Surya mengatakan bahwa saya tidak melakukan, clear. Ya kan? Nah, masalahnya sekarang, Nico Surya ada di mana? Ini pertanyaan penting ya. Mengapa tidak dihadirkan sekalian? Bisa menghadirkan 10 saksi, bisa menghadirkan 3 ahli,
Artinya itu semua nggak penting, lebih penting kehadiran dari Niko Surya. Siapa yang menyebut Niko Surya pertama kali? Saya kasih tahu nih teman-teman ya. Semula pengacara Baim Wong, ini juga pengacara Nikita Mirzani ya. Pengacara Baim Wong ini mengatakan dengan satu kalimat, yaitu pagar makan tanaman. Satu. Kemudian Baim Wong mengatakan bahwa dikhianati oleh teman dekatnya. Udah dua petunjuk. Kita bingung di sini. Pagar makan tanaman, yang pagarnya siapa, tanamannya siapa. Oke. Kemudian Baim Wong sendiri mengatakan dikhianati oleh teman dekatnya. Ya, dikhianati oleh teman dekatnya. Teman dekatnya ini siapa? Oke, kita simpan semua ini. Beberapa hari kemudian, Vista Putri mengatakan sosok N yang berinisial N yang tinggal di rumah Baim Wong. Dia adalah orang yang beristri. Udah langsung ketemu kan? Sosok N itu tak lain adalah Niko Surya yang akrab dengan Baim Wong, yang tinggal di tempatnya Baim Wong, itu ya Niko Surya. Beberapa hari berikutnya dibenarkan ini oleh Nikita Mirzani bahwa sosok N ini Niko Surya. Maka berkembanglah ya. Saya beberapa kali ada live ini, adalah pendapat di dalam tappingan itu bunyinya. Silakan lihat di YouTube, nomor ini, tanggal ini, pasti ketemu yang namanya Niko Surya. Mungkin semua ke situ arahnya. Akhirnya wartawan mengabarkan dengan adanya wajah atau tampilan daripada Niko Surya. Berlanjutnya persoalan ini, berlarut-larutnya persoalan ini karena masih timbul pertanyaan, keraguan-raguan. Walaupun nih pengacara mengatakan terjadi perselingkuhan, Baim Wong mengatakan ada pengkhianatan teman dekatnya sendiri, kemudian sahabat-sahabat Baim Wong jelas menyebutkan sosok pria berinisial N. Artinya apa? Ada orang, ya, ada sosok orang yang bernama Niko Surya ini terlibat sebenarnya, terlibat persoalan ini. Masalahnya sekarang, kemana dia? Apakah ini disengaja? Apakah ini diciptakan? Ya, diciptakan. Maksudnya diciptakan itu ya sesuai dengan skenario. Ataukah memang benar-benar kejadian, murni kejadian? Inilah yang selalu saya katakan kepada teman-teman semua ya. Kita ini dibuat menjawab teka-teki sendiri. Ya. Ini menjawab teka-teki sendiri. Begitu banyak berita ya, teman-teman mungkin lihat ya. Baim Wong bercerai karena Paula Verhoeven selingkuh, Semua media massa mengabarkan bahwa Paula Verhoeven selingkuh. Selingkuh dengan siapa? Langsung ditulis di situ. Ya, dengan seorang berinisial N. N ini sudah beredar, tak lain dan tak bukan adalah Niko Surya. Pertanyaannya, kemana Niko Surya berada? Niko Surya ini, teman-teman ya, ini bukan kita ngegibah, bukan. Kita pakai analisa-analisa. Karena ini peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan publik,
maka kita mencoba untuk menganalisa. Niko Surya dibandingkan dengan saksi-saksi yang ada, Niko Surya lebih penting. Kesaksiannya loh ya. Kesaksian Niko Surya lebih penting. Gitu teman-teman. Ini teman-teman yang ingin naik, ingin berbincang-bincang langsung juga boleh ya. Ini saya kasih linknya ya teman-teman ya, linknya. Mungkin teman-teman juga ingin ngobrol. Ya ini linknya di sini. Ya ini linknya, bisa ditekan saja linknya teman-teman. Nah itu bisa, nanti bisa naik, bisa interaktif ya dengan saya ya. Boleh juga nanya-nanya tentang pribadi saya juga boleh ya. Nanti kita akan jawab semua. Niko Surya ini sosok penting terkait dengan kasus ini. Dibanding dengan saksi-saksi yang lain ya, kemarin ya ada saksi yang namanya Tengku Yaki itu hanya 15 menit di dalam, dan diakui oleh Tengku Yaki bahwa dia hanya ditanya dengan 2 pertanyaan. Dengan 2 pertanyaan itu pun tidak masuk dalam kategori pertanyaan inti. Ya. Intinya adalah hanya 2 pertanyaan dalam waktu 15 menit, kemudian keluar. Artinya nggak begitu penting. Saksi-saksi itu nggak begitu penting. Yang penting adalah kehadiran seorang Niko Surya. Niko Surya ini akan menjelaskan tentang tudingan ini benar atau tidak. Kalau benar, ya inilah berarti Mbak Imbong tidak salah dengan mengajukan gugatan cerai berdasarkan tudingan selingkuh, dan dia bisa membuktikan bahwa itu benar, katakanlah, Mbak Imbong nggak salah. Tapi kalau Niko Surya mengatakan semua itu tidak benar, maka Mbak Imbong berarti menyebar fitnah. Gitu. Nah, sulit ya untuk membuktikan. Ini juga pernah dibahas ya oleh Hotman Paris ya. Sulit mengatakan menuduh orang itu selingkuh, sulit. Sulit itu karena pembuktiannya. Mungkin tuduhannya selingkuh, tapi bagaimana membuktikan? Ya. Tapi kalau ada Niko Surya, pasti akan dijawab. Kalau iya, pasti itu dia bisa nunjukkan di mana aja. Kalau tidak, nah ini yang jadi masalah. Kalau tidak, artinya orang-orang tadi yang menuduh Paula Verhoeven selingkuh, orang-orang ini adalah menyebar fitnah. Nah, apakah Paula Verhoeven mau menuntut balik, melapor balik, itu hak ya, hak daripada Paula Verhoeven. Jadi kita tidak bisa memberikan tanggapan kalau Paula Verhoeven mau menuntut atau tidak. Kata pengacara, ada kejadian sesuatu. Coba teman-teman bisa nebak nggak kira-kira itu? Sesuatu itu apa? Ya kita dibuat bodoh jadinya. Terjadi sesuatu. Kita jadinya traveling. Ya nggak? Kita jadi traveling nih. Apa itu sesuatu? Kemudian ditambah lagi. Kejadian yang luar biasa. Kita jadi traveling lagi nih. Ya kan?
berpersepsi. Nah, ditambah lagi kalimat ini parah ini. Ya. Ditambah lagi kalimat yang mengatakan bahwa pertemuan berdua di suatu tempat yang eksklusif. Kita ini jadi traveling di pikiran kita, oh iya, di mana ya? Kan begitu teman-teman ya. Kemudian ditambah lagi dengan bahasa seorang pria dan wanita yang bukan muhrim. Nah, itu kan sudah tendensius ya. Tendensius. Saya yakin Paula Verhoeven tahu semua ini. Tahu kita sedang berbicara ini pun tahu. Mungkin ya sedang memikirkan kira-kira ini ya jawaban-jawabannya akan dituangkan nanti saat kesempatan ya. Ada namanya duplik, pasti ada replik ya. Nanti akan ada jawaban-jawaban dari pihak Paula Verhoeven. Nah, itu yang menarik nanti di situ. Jawaban-jawaban ini akan terus dilayangkan atau dikeluarkan oleh pihak Paula Verhoeven untuk menangkal ya pertanyaan-pertanyaan itu, untuk menyangkal, untuk membantah tudingan-tudingan itu. Ini penting. Ini kita belajar dari kasus ini ya teman-teman ya. Ini adalah satu-satunya kasus perceraian artis terheboh. Ya. Terakhir nih ya, 79 bukti. Itu heboh itu. Ya. 79 bukti itu apa saja? Dia nggak cerita. Nggak menceritakan. Tapi saya bisa tebak-tebak ya, kalau namanya urusan, kan gabungan nih ya. Gugatannya adalah gugatan cerai. Kemudian dengan hak asuh anak. Pasti digabung-gabung tuh bukti. Makanya banyak. 79 itu adalah gabungan. Yang herannya lagi sekarang, teman-teman dengarkan ini ucapan saya. Saya berpikir bahwa akan ada ahli yang berkaitan dengan perselingkuhan. Tapi kemarin ya, ahli yang didatangkan katanya kan 3, 2 sudah datang. Ahli mengatakan ternyata ahli-ahli itu adalah ahli psikologi anak. Artinya fokusnya ini adalah untuk hak asuh anak. Bagaimana penilaian para ahli terkait dengan kedekatan Mbak Imbong dengan anak-anaknya. Termasuk bagaimana mengukur ya kenyamanan anak-anak ini bersama Paula Verhoeven. Jadi fokusnya ini ke anak ini. Sementara untuk memuluskan perceraian ini, Mbak Imbong masih punya tugas. Tugasnya adalah membuktikan adanya perselingkuhan. Kalau terbukti ini perselingkuhan, gugur itu hak asuh anaknya untuk Paula Verhoeven. Tetapi kalau tidak terbukti, maka secara otomatis hak asuh anak akan jatuh kepada Paula. Ini secara normatif, secara prosedural, secara normal. Kecuali kalau ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh
tim Baim Wong, saya tidak tahu. Saya hanya berpikiran positif saja. Kalau persoalan ini normal ya, Paula Verhoeven selingkuh, bisa dibuktikan, hak asuh anak akan ke Baim Wong. Ya, kalau benar Paula Verhoeven selingkuh, bisa dibuktikan hak asuh anak ini akan ke Baim Wong. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, tetap bercerai, hak asuh anak jatuhnya kepada ibunya, Paula Verhoeven. Karena di dalam kompilasi hukum Islam jelas ya, anak usia di bawah 12 tahun atau atau dikatakan mumazid atau belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu pasti dijatuhkan hak asuhnya kepada ibunya. Sering saya katakan, boleh, bisa, ada hak asuh anak jatuh ke bapaknya. Ada, boleh, bisa. Asalkan syaratnya terpenuhi. Apa itu? Salah satunya adalah seorang ibu yang memiliki perilaku buruk. Apa itu perilaku buruk? Perilaku buruk diantaranya adalah mabuk, suka minum minuman keras, ya kan? Emang ada wanita? Ada. Mabuk, kemudian suka berjudi, suka clubbing, suka dunia malam, dugem, dunia gemerlap, atau sakit jiwa, atau secara emosional tak terkontrol. Bisa. Salah satunya itu. Kalau itu ada di Paula Verhoeven, gugur hak asuhnya. Yang berikutnya adalah ibunya ini sedang menghadapi persoalan hukum. Ya, sedang menghadapi persoalan hukum atau sedang menjalani hukuman. Ya, pasti akan menimbulkan permasalahan kalau hak asuh anak diberikan kepadanya. Yang ketiga adalah terkait dengan finansial. Kalau nggak ada uangnya, bagaimana mau mengasuh anak-anak? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sosok Paula Verhoeven? Apakah memiliki perilaku buruk? Apakah sedang bermasalah dengan hukum? Apakah yang ketiga, tidak memiliki uang? Semua tidak ada di situ. Artinya, hak asuh anak akan jatuh kepada Paula Verhoeven. Ini saya katakan bahwa ini secara normatif prosedural. Saya tidak berbicara mengenai upaya-upaya Baim Wong. Ya. Upaya Baim Wong itu apa? Mungkin saja dia menyuap hakim, ya kan? Mungkin saja dia menjanjikan sesuatu kepada hakim. Mungkin, ya, bisa saja. Dan akhirnya hakim terpengaruh. Ya kan? Ya, mudah-mudahan itu tidak